untuk apa yang menjadi rizki yang kita butuhin, baik duit, pekerjaan, usaha, modal, kesehatan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan, cucu-cucu yang soleh-soleha hingga akhir zaman, dan apa aja yang menjadikan kita menjadi cemas, takut, gelisah, kalau khawatir, enggak tenang, biar hilang semuanya. Utang-utang biar pada lunas, duit biar pada banyak, haji umroh biar pada nyampe, biar kita bisa jalan-jalan ke penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala, biar hidupnya pada enak, lempeng, hilang rasa sakit, penyakit, penderitaan, beban, PR, tanggung jawab semuanya ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh, dan biar panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, bagian depan sampai bagian belakang, bagian luar sampai bagian dalam, dari seluruh bagian-bagian tubuhnya. Dan untuk arwah orang-orang tua kita semua, dari yang paling atas sampai atas banget sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Untuk para guru, para ustaz-ustazah, para kiai, para ulama, para guru-guru ngaji, guru-guru agama, dan semua guru-guru mata pelajaran apapun, ilmu apapun, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dipelihara, biar dilindungin, biar dijamin rizkinya, biar banyak rizkinya, biar barokah rizkinya, biar luas rizkinya, biar netes kebaikannya buat kita para murid-muridnya, biar pada nggak kurang ajar sama guru-gurunya, biar pada sering mendoakan guru-gurunya, dan juga nggak kurang ajar kepada guru-guru yang lain, dan mendoakan guru-guru yang lain, biar beda ilmu, beda pandangan, biar pada akur, biar pada rukun, biar pada rempuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih para ustazah dan semua jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba lihat ujung surah Hud, ya. Ujung surah Hud. Ini saya ulangi sekali lagi kajian ini supaya kita semua nikmat jadi orang, supaya kita semua enak jadi orang, nyaman, bahagia, senang. Ngomong-ngomong duduknya mendingan jangan nyender kali ya, mendingan ngadep sini jadi nggak sakit leher kan. Yang belah sono kan kalau ngaji sejam nengok gini terus kanan doang nggak bisa kiri. Disesuaikan aja duduknya yang enak biar apa, nggak sakit leher. Begini ya, nyaman nggak nyaman itu adanya di hati kita, betul nggak? Nyaman nggak nyaman adanya di pikiran kita. Nyaman nggak nyaman adanya di omongan kita sendiri, kalimat kita sendiri, kata-kata kita sendiri. Ya. Makin aja kali ini. Kasihan udah sakit leher duluan deh. Jadi nyamannya kita ini bukan karena kalimat orang lain. Nyamannya kita ini bukan karena kata-kata orang lain. Ya. Susahnya kita karena susahnya hati kita, susahnya pikiran kita, senangnya kita, ya. Karena senangnya pikiran kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tergantung sama keadaan luar.
tulis tuh. Jangan tergantung dengan keadaan luar. Makasih sih. Kita kalau seneng hati, gembira hati, bahagia hati, pikiran, perasaan, tenang hati gara-gara ada apa yang di luar kita, maka ntar turun naik. Misalkan duit bikin kita seneng, ntar ada duit kita seneng, nggak ada duit kita puyeng, pusing. Ya Tat, kalau emang duit nggak penting lu bagi gua aja sini. Ya itu mah namanya candaan, itu namanya bercanda. Saya jadi ingat kenapa saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin yang namanya wisata hati. Kan duluan wisata hati daripada Darul Quran. Duluan wisata hati sebagai nama dakwah, duluan wisata hati daripada Darul. Itu ceritanya kayak apa? Jadi saya tuh di penjara. Ya saya nggak nutupin kok. Orang-orang kan sekarang pada ngomongin kan, si Ustadz 2 kali di penjara. Ya gue malah seneng di penjara dulu. Gara-gara gue di penjara itulah jadi ketemu si Nunun kan begitu. Jadi ketemu istri. Kan belum nikah itu. Belum nikah. Gara-gara di penjara kita jadi hafal Quran. Gara-gara di penjara kita jadi nulis. Apa yang jelek? Apanya yang jelek gitu? Bagus, cakep. Sebenarnya ya, coba ditulis. Ya, silakan ditulis. Sebenarnya peristiwa paling pahit dalam kehidupan seorang anak manusia. Nah, kecepatan. Kehidupan paling pahit dalam kehidupan seseorang, itulah yang paling manis. Itu yang paling manis. Ya, titik. Hanya perlu ya, perjalanan sejarah. Titik. Hanya perlu perjalanan waktu. Yang mana modalnya? Hanya perlu perjalanan sejarah, hanya perlu perjalanan waktu. Yang mana modalnya adalah sabar dan baik sangka. Sabar dan baik sangka. Kemudian ya, ini yang paling penting ya, tulis kemudian ini yang paling penting, membangun terus rasa syukur ya. Jadi kalau ada peristiwa paling kagak enak, percayalah, itulah peristiwa nanti paling manis. Ada sepasang suami istri dengan anak-anaknya diusir dari kampungnya di Riau. Dijelekin, difitnah, hancur. Kemudian pindah ke Malaysia. Bisa dimengerti ceritanya? Ada sepasang suami istri sama anak-anaknya, berarti satu keluarga. Difitnah, dirasanin terus, digibahin nggak kunjung berhenti, dan emang nggak tahan, kemudian pindah ke Malaysia. Perhatikan,
Semua orang pada pengen keluar negeri. Dia udah keluar negeri. Sebenarnya dari sisi itu dia udah lebih dari kita. Dia pergi ke Malaysia. Kita cuma pengen doang gitu kan ya. Kayak apa sih Malaysia? Gitu kan ya? Kayak apa sih Kuala Lumpur? Gitu kan? Nah dia dengan 1-2 sabab ternyata bisa pergi ke Malaysia. Tapi karena tidak punya pengetahuan tentang rasa syukur, tidak punya pengetahuan tentang berbaik sangka, tidak punya pengetahuan tentang bersabar, maka dia mengatakan apa? Saya terusir dari kampung saya. Itu yang terus diingat. Gara-gara si fulan, fulanah, gara-gara A, B, C, dan D, gue jadi keusir dari negeri gue, dari negeri saya. Pada saat diceritakan kisah itu, saya sama istri saya ada di Malaysia. Pada saat dia bercerita, dia udah jadi pengusaha dengan 2 rumah makan yang gede betul. Kalau kayak kita mah 2 ruko ya mah, 2 ruko jadi 1. Tapi rukonya bukan ruko biasa, ruko yang ada halaman parkirnya, di belakang hotel pula. Tapi dia tidak bisa menemukan bahwa itu adalah hal yang manis. Kenapa? Karena bersarang di hatinya, bersarang di pikirannya, diem di pikirannya, diem di hatinya, menetap di pikirannya, menetap di hatinya apa? Rasa marah, rasa dendam, rasa pahit. Yang menyerang saya misalkan adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat. Tapi saya melihat mereka seperti tidak menikmati kekayaan. Tidak bisa menikmati kehebatannya. Lebih pusing sama pikiran saya, perkataan saya, ucapan saya, tindak laku saya, perbuatan saya. Mereka tidak menikmati. Yang menyerang saya diantaranya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang tidak menikmati kesalehannya. Lebih mikirin saya, itulah pecinta-pecinta saya. Saya buang air aja dipikirin. Saya ke kanan diikutin, ke kiri diikutin. Saya tidak mengatakan mereka adalah pembenci, saya tidak, pencinta saya, penggemar saya. Apa aja dipikirin sama dia. Saya ulangi lagi, ada sepasang suami istri di Riau, dari Riau terusir dari kampungnya karena perbuatan orang dengan izin Allah. Sesungguhnya itulah peristiwa paling manis, tapi jadi peristiwa paling pahit. Nah, kalau kepahitan itu tidak mampu kemudian diolah oleh akal, hati, rasa, ucapan, omongan, kalimat, maka dia benar-benar pahit. Padahal posisi dan kedudukan dia banyak yang pengen. Dia misalkan dia ngomong begini, Mak. Dia ngomong begini. Gue enak-enak di kampung jadi petani, di sini gue jadi pekerja, di sini gue buruh pabrik. Demi Allah, jutaan orang bahkan bayar untuk jadi buruh pabrik di Malaysia. Jutaan orang, berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Yang sebagiannya juga ketipu malah, udah bayar, ketipu nggak berangkat, betul nggak? Udah bayar nih, bukan cuma jutaan, tapi ada yang belasan sampai puluhan juta, pengen jadi tenaga kerja di Malaysia, ketipu. Nah, dia pergi ke Malaysia bukan sendiri, bukan berdua, tapi sekeluarga. Nggak tahu gimana, nggak tahu tuh nyampe aja sono. Ya lakinya kerja, ya suaminya tuh kerja, bininya juga kerja, anak-anaknya masih kecil. Nah, pada saat saya sama istri saya ketemu, dia sudah buka restoran di salah satu kota di Malaysia, saya lupa, bukan di Kuala Lumpur. Dan hebatnya ibu bapak yang dirahmati Allah, anak-anaknya adalah lulusan perguruan tinggi di Malaysia. Bayangin, santri-santri Darul Quran ribuan pengen ke Malaysia, pengen kuliah di Malaysia. Hah? Ini ada jalur bisa kuliah asal diusir dari kampungnya. Andai orang tahu gara-gara diusir bisa kuliah, orang pengen diusir. Betul nggak? Kan ini masalahnya apa? Masalah pikiran kan.
Nah begitu saya ketemu beliau sama istri saya, dia cerita, istri saya makan sama rombongan, saya ngobrol sama dia. Apa kata si ibu ini? Sakit hati saya Pak Ustaz, udah 15 tahun. Ya Allah, udah 15 tahun masih diingat. Padahal ketika 15 tahun terjadi itu, membawa pada 15 tahun yang sekarang, dia jadi orang kaya. Siapa sih yang mesti dia terima kasihin? Mereka yang mengusir, mereka yang memfitnah, mereka yang membuat dia sekeluarga jadi terusir. Itulah orang yang harus dihormati oleh si ibu dan si bapak pedagang itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, gara-gara dia saya ada di sini. Saya pengen mengundang mereka semua ke Malaysia atas biaya saya. Itu yang benar. Nah maka kembali kita ke surat Hud, ujung surat Hud yang mengantarkan kita kepada surat Yusuf, ya, bahwa tulis bahwa tidak ada yang pahit. Kopi pahit aja kalau kita ngelihat istri, insya Allah. Kalau lagi nggak dimarahin mah, kalau nggak dimarahin mah seperti ya. Kopi ya, kopi ketika kemudian kita minum, biar kata dia nggak ada gula, tapi kita megang duit 100 juta, adem, manis aja rasanya. Ya si Ustaz 100 juta ya. Oke, kita lihat surat Hud ayat terakhir. Ini bekal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Besok hidupnya Nabi Yusuf pahit. Bukan Yusuf Mansur, Nabi Yusuf. Hidupnya Nabi Yusuf pahit, tapi Allah mau bilang bahwa kepahitannya Yusuf alaihi salatu wassalam putra Yakub, itulah nanti yang membawa Yusuf menjadi raja, menjadi bendahara, menjadi menteri, menjadi perdana menteri, menjadi raja. Kepahitan orang menjadikan hidupnya manis. Boleh dicatat? Boleh dicatat. Buat orang yang hidupnya biasa-biasa aja, hati-hati nih, hati-hati. Buat orang yang hidupnya biasa-biasa aja Ustazah, jangan-jangan hidupnya manis mulu, nggak ada pahitnya itu. Hati-hati loh. Hidup kalau kurang pahit, kurang manis. Percaya omongan saya. Siapa sih orang yang hebat, bodoh yang dibabi-babiin sama orang, yang dianjing-anjingin sama orang? Emang anjing lo, tai lo, babi lo, lu gak pantas ada di kampung lo, lu gak cocok lo jadi keluarga gua lo begini begitu, lo pergi lo, itu dia mencelepeng naik ke atas. Dia buktikan bahwa dia bukan babi, dia buktikan bahwa dia bukan anjing, dia buktikan bahwa dia bukan orang yang layak dihina, layak. Nah, siapa orang yang kemudian menjadi orang paling hebat? Orang yang paling direndahkan. Dengan catatan, nggak semua. Karena banyak orang pahit terus pahit itu. Kenapa? Ya karena tidak ada kemampuan 3 hal tadi. Kemampuan bersabar kagak ada, kemampuan berbaik sangka kagak ada, kemampuan bersyukur tidak ada. Loh tapi tadi ibu bapak tadi sama anak-anaknya tetap jadi orang kaya. Bos, dunia mah gampang dikasih sama Allah, tapi yang paling mahal adalah suasana hati. Buktinya ibu tadi hidupnya kalah seneng apa, kurang seneng apa, tapi 15 tahun dia nggak pernah merasa seneng. Ingatnya sama yang gitu aja. Padahal punya ruko 2 di Malaysia, anaknya lulusan Malaysia, S1 Malaysia, jadi dokter, jadi pekerja, jadi profesional, punya mantu juga orang Malaysia. Kurang apa? Tapi yang tidak diberikan nama Allah apa? Bagi mereka yang tidak bersabar, tidak berbaik sangka, tidak bersyukur, apa? Kesenangan, kebahagiaan. Hati-hati buat keluarga-keluarga yang nyaman hidupnya, kagak ada pahit-pahitnya. Ntar hidupnya biasa-biasa aja. Jadi kalau ada yang orang lagi pahit banget, getir banget hidup, insya Allah bu,
Enggak ibu, anak ibu. Enggak anak ibu, cucu ibu. Itu jadi orang hebat. Makanya kan hidup suka dipahit-pahitin. Lagi enak-enaknya berbuka, lah kita malah puasa. Kita bikin sakit kan, Senin Kamis kita puasa. Kan bikin sakit namanya, bikin pahit. Enak-enak tidur, kita bangun. Hah? Istri saya kemarin sujud sampai 2 jam. Ini luar biasa. Jadi lupa dia tidur. Orang katanya begitu ingat-ingat bangun gak bisa. Dengkul. Hebat amat tidur. Sujud sampai lama bener, lupain dia tidur. Nah itu kan kita lagi enak-enak ya, lagi enak-enak tidur. Kita bikin pahit kan? Kita bikin pahit, kita bangun. Emang enak apa? Enggak enak. Ngantuk, besoknya lagi mau kerja, besok lagi mau dagang, tapi bikin pahit. Jadi megang duit manis kan? Enak kan? Tapi kita sedekahin, pahit nggak? Pahit. Ustadz-ustadznya ikut pahit juga. Si Mansur tuh nyuruhin orang sedekah mulu. Orang jadi kagak punya duit. Tapi lihat kesudahannya, keren. Seorang suami sedekah motor. Begitu dia pulang, dia ngomong sama bininya, saya ikut pengajian Yusuf Mansur, saya sedekah motor. Bininya ngambek. Dari awal gua nggak suka sama si Yusuf Mansur, sekarang motor gua hilang. Lagi ngambek, dicari sama neneknya. Ngapain? Suruh nemenin pergi umroh. Ya Allah, harga motor kalau dijual 4 juta, tapi ngumrohin 2 orang. Kemarin dia kata pahit, kemarin dia kata sebel, sekarang nyengir. Bener si Yusuf ya, emang juga gitu. Ya kita baca ayatnya 123 Surah Hud ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Semua ini ada rahasianya. Oh, ini rahasianya saya cerai, ketemu Abdul Rahim gitu. Kagak ada giginya, manis. Oh, ini rahasianya saya dipecat gitu. Mantung ngeledekin mertua. Lah, coba orang lain cuma 1 laki sampai matinya, dia 2 menang banyak ya. Asal jangan ditungguin mati lagi. Oh, ini rahasianya saya nggak naik kelas. Ada orang begitu. Ada orang ini nggak naik kelas, ditahan sama Allah dari kelas 4 SD, harusnya kan kelas 5. Nggak tahu lah apa sebab sakit-sakitan, apa sebab blow on,
Apa sebab gurunya emang kagak suka? Ya kan sebab banyak. Sebab bisa dibikin sama Allah. Tulis dulu. Sebab bisa dibikin sama Allah dari berbagai sebab, baik sebab senang maupun sebab susah, baik sebab kaya maupun sebab miskin. Ada orang nih dari kelas 4 SD, dia kagak naik kelas 5, ternyata emang sama Allah ditahan. Jangan berangkat dulu ke kelas 5. Udah diem-diem di kelas 4. Kenapa? Karena nanti ada temen kamu yang akan membangun perusahaan bersama kamu, dan dialah temen sekelas kamu nanti sampai kuliah, bahkan jadi bininya. Coba kalau dia naik kagak ketemu, kalau dia naik kagak sekelas, beda ceritanya lagi. Betul ya? Nah sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, pilihan kita ada dua. Pilih yang gak naiknya itu, atau pilih gara-gara gak naik ketemu si Yayang. Nah ketemu si Yayang, betul. Alhamdulillah ya, gitu jadinya. Gara-gara gua gak naik, gua jadi ketemu lo yang lucu gitu. Dia kata lucu bininya. Ternyata bininya pinter dagang, bininya pinter usaha, bininya pinter begini begitu, jalan berdua dagang terus sampai kuliah, akhirnya mutusin nikah. Subhanallah. Ada orang-orang yang baru sadar, Masya Allah, gara-gara di PHK nih, alhamdulillah kita jadi punya bengkel. Ada orang baru sadar begitu. Nah Allah kepengen jangan nanti sadarnya, dari sekarang ketika aku kasih kepahitan, kamu sadar bahwa kamu itu aku lagi angkat, kamu itu aku lagi kayakan, kamu itu lagi aku tingkatkan, kamu itu lagi aku rubah dari sekarang, supaya selama 2 tahun dipersiapkan tidak merasa susah. Begini, paham nggak? Kalimat saya tadi paham nggak? Mama paham? Kan orang diuji nih, katakan di Desember 2021, pahit di PHK. Hidup kan susah dulu dong, nggak langsung seneng dong, nggak bisa bayar ujian anak, akhirnya anak kemudian keluar dari pesantren, pindah ke pesantren yang agak jelekan dikit, terus kemudian nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya dicaci maki selama 4 bulan tinggal di kontrakan orang yang penuh dengan kemarahan. Emang enak? Nggak enak. Bini juga selama 2 tahun nggak ada senyumnya, nggak dibagi duit, pelan-pelan hilang semua bandanya, cincin apa dipretelin semua. Istri udah malu bang, udah 7 arah nih, 7 warung kita utang. Saya mau lewat mana lagi nih? Mau lewat yang sono ada warung eno, lewat sini ada warung ini, sama mana aja ya udah sabarin gitu kan. 2 tahun susah kan? Baru tahun ketiga berasa enak, punya bengkel. Allah pengen begini loh, jangan sampai nunggu setelah 2 tahun kamu baru tahu aku sayang. Jangan setelah 2 tahun baru kamu puji aku bahwa aku baik. Jangan setelah 2 tahun baru kamu tuh tahu aku ini maha pemurah. Jangan, 2 tahun ini lama. Dari awal aku kasih PHK, dari awal aku kasih kamu nggak bisa bayar ujian anak, dari awal aku kasih nggak bisa makan, dari awal aku kasih kamu susah, dari awal kamu bersyukur, ya Allah, Engkau mau menghadiahkan apa untuk kami itu. Itu artinya walillahi ghaibus samawati wal ardh. Bagi Allah lah rahasia kehidupan ini. Bagi Allah rahasia kehidupan ini. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kullu wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun.
Kita jarang ketemu anak-anak, jarang ketemu mantu. Kita panggil nggak pada datang, sakit. Gara-gara sakit pada ngumpul. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Siapa yang menang? Yang menang itu lanjutannya adalah yang memiliki pengetahuan bahwa satu, walillahi, semua adalah milik Allah. Yang kedua, wa ilaihi, dan kepadanya. Tadi walillahi, yang kedua wa ilallahi. Yang tadi walillahi tulis, yang tadi adalah walillahi, tulis tak? Tetap tulis. Ilmu ada dicatat. Yang pertama adalah walillahi, yang kedua adalah wa ilallahi. Cuman di sini bahasanya adalah wa ilaihi. Artinya apa? Harus ada kemauan kita datang kepada Allah. Harus datang kepada Allah. Jangan nggak datang. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, ngaji ini, ngaji itu, zikir ini, zikir itu, apa kayak yang kita bisa, gitu loh. Itu maksudnya wa ilaihi yurja'ul umru, ya, yurja'ul amru kullu. Maksudnya juga adalah ayo kita datang kepada Allah. Jadi ada ilmu wakaf nih, ibu bapak yang dirahmati, ini ilmu tingkat tinggi. Ada ilmu al-waqfu wal ibtida di dalam Quran. Jadi cara bacanya bisa begini. Cara bacanya nih. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi. Nah, wakafnya di situ. Maksudnya apa? Walillahi wa ilallahi. Akan beda rasa tuh. Ya buat yang ngerti bahasa Arab, kalau ngajinya tembus sampai kullu. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Beda. Sama wakafnya di wa ilaihi. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi. Beda. Kalau yang satu nih, kalau kita baca bulat, wa ilaihi yurja'ul amru kullu, itu kayak kita bungkus masalah kita terus kita kasih sama Allah. Terus kitanya nggak datang. Bisa nggak datang. Ini masalah kita bungkus nih. Kita di PHK, nggak dapat lagi gajian, nggak bisa bayar ujian anak, kagak bisa nyusuin, kagak bisa begini begitu, nggak bisa bayar kontrakan, kita bungkus, dang, kita kasih sama Allah. Tapi kitanya wa ilaihi nggak. Kita pergi ke Allah nggak? Enggak. Makanya ada ilmu wakaf dan ibtidah mah. Ada ilmu berhenti dan memulai yang memang ini apa ya, emang beda gitu. Contohnya kita berhenti di wa ilaihi. Ketika kita berhentinya di wa ilaihi, maka ketemu pasangannya lillahi wa ilallahi, walillahi wa ilallahi, walillahi wa ilaihi. Jadi jangan cuma ngasih, tapi kita susul Allah. Jadi jangan kita lempar, tapi kita anteri. Kan ada orang lempar. Ya, gue mau tawakal sama Allah. Tawakal tangannya begini, saya mau tawakal sama Allah. Enggak, jangan, diantar. Arti tawakal apa? Nyender. Lah kalau nyender lu harus dekat. Mana bisa orang nyender kagak dekat? Gue mau nyender sama lo yang, tapi dia nyender tiang listrik. Lah bagaimana lo katanya abang mau nyender saya, tapi abang di tiang listrik. Enggak dong, kalau abang mau dekat, mau nyender sini dekat. Nah artinya tawakal apa? Nyender, bersandar. Ini pesanan dari Haji Nunun, orang yang mana? Kan ditanya. Karena yang ditunggu bukan kirimannya, yang ditunggu orangnya. Yang ditunggu masalah ibu, orang masalah dia yang kasih kok. Masa ngasih masalah lagi? Yang beneran kesedihan dari Allah. Emang bagus mulangin. Ini ilmu wakaf dan tidak nih mah. Ini ilmu wakaf dan tidak. Kalau berhentinya wa ilaihi yurja'ul amru kullu, ini masalah nih kesedihan. Kan kita pulangin ya. Emang yang ditunggu sama Allah masalah ibu. Orang dari dia sih. Yang ditunggu tuh kita. Bahasa saya begini, kita bikin makanan. Perasaan kita makanan ini yang dia suka. Perasaan kita makanan ini yang dia demen. Perasaan kita makanan ini yang dia tunggu-tunggu. Atau ibu tukang jahit.
Ibu menjahit barang, menjahit bahan, yang bahan ini ibu tahu dia suka bahan ini, dan dia senang insya Allah sama desain ibu. Tapi begitu kita kirim, bukan kita yang ngirim. Itu harga bahan kita, harga masakan kita, harga desain kita, harga kita punya racikan masakan, itu nggak ada harga. Kau yang nganterin kamu truk gitu. Iya Bu Haji, ini kiriman dari si Nunun. Lah, kan Bu Haji mah kangen sama anak, bukan kangen sama masakannya. Itu. Jadi yang dikangenin sama Allah itu bukan masalah kita. Masalah kita untuk punya dia kok. Yang dikangenin mah kitanya. Makanya ketika wa ilaihi yurja'ul amru kullu, bahwa semua masalah ini milik Allah, kita nganterin. Makanya kita sholat, kita nganterin, ya Allah. Nah, namanya nganterin. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Coba lihat ayat berikutnya. Fa'buduhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih. Lihat, perhatikan, berhentinya di wa alaih. Ya, berhentinya di alaih. Maka terjadilah 3 pasang tuh. 3 pasang terjadi. Lillah, ilallah, alallah. Ini di ayatnya. Asik gak? Ya mah. Lillah, ilallah, alallah. Dari mana alallahnya? Dari fa'budhu wa tawakkal alaihi. Kan kita sering dengar ya, lillah aja di, lillah, ilallah saja, alallah saja sudah. Nah ini dia. Asik ya, kita menyembah, kita minta, sama kita bersandar, tapi kita jauh, nggak lucu kan? Jauh. Ini buat saya nih, buat saya banget dah. Jauh. Johor jam 12, kita datang 2:30, jauh kan? Jauh itu. Asar jam 3, kita datang 4:30, jauh itu, bukan dekat itu. Mana Allahnya? Kita punya duit 1 juta, lah sedekah 1000, jauh itu. Oh iya bener loh. Kita habis sholat zikir 33 kali, kita sekali, jauh itu. Lah Quran 6666 ayat yang dibaca kulhu lagi, ya jauh. Si Ustadz iya nggak apa-apa kulhu dah daripada kagak ya. Tapi kan masa sih jadi orang jauh mulu? Jadi orang deket dong. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini saya bikin lemper. Masya Allah. Yang diingat sama si Ustazah, lempernya apa senyuman kita pada saat kita nganter? Senyuman kita jadi murid. Lah terus-terusan datang, diingat nggak? Diingat, karena bawaan bisa beda-beda. Ini serius, ini kehidupan loh. Bawaan bisa beda-beda. Ntar kita datang ke Allah bawa persoalan anak, kita datang ke Allah bawa persoalan laki, kita datang ke Allah bawa persoalan teman si A, si B, si C, si D, si E, kita bawa persoalan keuangan A, B, bisa beda. Tapi yang Allah akan terus ingat siapa? Wajah kita. Paham? Kita datang ke guru kita, bisa jadi guru kita udah nggak ingat lagi apa yang pernah dibawa sama kita, tapi yang dia ingat adalah muka kita. Ini orang kalau habis ngasih lemper minjem duit diinget banget sama Ustazah. Akhirnya begitu datang, ya dia datang lagi. Nah, bawa apaan ini? Bawa apaan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah udah ngetik-ketik. Ustazah ini saya bikin pisang goreng. Makasih ya Ustazah. Masuk. Bisa bantu nggak ya? Ngasihnya lembar, minjemnya 2 juta. Alhamdulillah. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Perhatikan yang terakhir, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Apa itu artinya Ustazah? Coba baca artinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Apa artinya? Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba baca sekali lagi. Artinya aja. Iya, artinya aja. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba perhatikan ibu-ibu, perhatikan baik-baik terjemahnya lagi Ustazah. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kamu, bukan mereka, kamu. Ketika mereka ngeledek, Allah pengen ngelihat reaksi kamu. Apa reaksi kamu? Apa yang kamu pikirin? Apa yang kamu nanti bakal lakuin ketika diledek sama orang? Babi, lo yang babi. Ya, kata Allah, kecil nih orang. Diledekin babi balik lagi. Bego lo yang boloan. Ya. Hah? Bayangin kalau ayat ini bunyinya bukan tak. Ikutin saya. Bayangin, ayo. Kalau ayat ini bukan tak, bukan tak malu, tapi ya malu, maka kita nggak bisa belajar. Kita nggak bakal jadi orang. Makanya orang-orang tua suka bilang kan, biarin temen lu ngeledek, yang penting lu kuat tong. Kan begitu. Biarin orang lain ngeledek, yang penting lu kuat. Kalau kamu kuat, udah diledek kayak apa juga sama orang. Hati-hati Bu. Ketika dapat surat dari sekolah, anak ibu nggak bisa ikut ujian karena nggak bayaran. Yang dilihat yang ngasih surat atau ibu yang terima surat? Ibu, karena kata Allah tak malu. Ketika ibu disakitin, bapak disakitin, siapa orang yang dengar cerita ini disakitin, Allah mau ngelihat yang nyakitin. Mana gue mau lihat siapa yang nyaci maki? Enggak ada pedulinya. Yang Allah mau lihat bagaimana kamu punya perasaan, wahai hambaku. Sakit, kecewa, marah. Aku mau ngelihat wajahmu, wahai hambaku, ketika aku uji kamu dengan peristiwa yang gak enak. Ternyata kita bagus. Ikutin. Raditu, ayo. Billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hambaku, katanya kamu ridho denganku, tapi kok nggak ridho. Kalau ridho kan kayak orang pacaran ya, mau ada nggak ada martabak, yang penting kamu ada bang, gitu. Begitu udah kawin nih, mana ini belanjaan, gitu. Sebelum kawin dulu katanya begitu, nggak apa-apa bang, nggak bawaan, yang penting abang ngapel, gitu. Begitu udah kawin, mana belanjaan, dasar lu ngapel lu nggak bawa, sekarang juga nggak bawa juga, emang dasar gua salah kawin ini, gitu. Termasuk ketika kita girang, jangan salah. Ini ayat kan bukan cuma ayat susah, ayat ini ayat girang juga. Apa rahasianya ketika ibu dapat rumah, dapat pekerjaan, dapat duit, anak dapat beasiswa, bisa masuk perguruan tinggi? Lah ini walillahi wa ibu samawati wal ard. Sama, bukan cuma ayat tentang susah. Yang Allah mau lihat apa? Bagaimana reaksi kamu? Ada orang yang reaksinya nggak ingat sama Allah sama sekali. Dia pergi ke tempat pesiar, dia pergi ke tempat wisata, itu kan namanya nikmat. Terus kata Allah apa? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Hati-hati loh, aku yang berangkatin kamu loh. Aku mau lihat, kamu ingat nggak sama aku? Ternyata dia di sana bermaksiat. Na'udzubillah. Ternyata dia di sana ninggalin sholat. Na'udzubillah. Ternyata di sana dia ngegibahin orang. Na'udzubillah. Ternyata dia di sana bikin ini, bikin itu, yang membuat kemudian orang, ya, Allah kecewa sama dia. Oh, gini yang kamu lakuin. Hati-hati. Jadi yang Allah mau lihat bukan mereka, tapi kita. Yuk kita baca lagi. Dengerin, ikutin. Walillahi
Ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kita diledekin sama orang, terus reaksi kita apa? Alhamdulillah kuping belum budak, kan bersyukur. Yang masalah apa kita diledekin sama orang, kita nggak dengar apa-apa, itu masalah itu. Berarti itu budak bener. Betul nggak? Begitu kita lihat medsos, Allahu Akbar, isinya nyaci maki kita. Yang kagak bener diumbar, yang bener pun diumbar. Misalnya kita harus seneng. Kenapa harus seneng? Mata lu masih bisa lihat, mikirnya ke situ aja. Alhamdulillah masih bisa ngelihat. Yang masalah nih, yang masalah orang bikin video tentang kita, jelek-jelekin kita. Yang masalah adalah kita nggak bisa lihat. Demi Allah ya ibu bapak, dengerin nih saya. Bila ada orang maki-maki ibu di depan ibu, tapi ibu nggak bisa dengar dan ibu nggak bisa ngelihat, apa yang ibu pikirin? Maki-makinya dia, caciannya dia. Bukan. Yang ibu pikirin, kenapa gua nggak bisa lihat? Kenapa gua nggak bisa dengar? Kenapa gua nggak bisa lihat? Kenapa gua nggak bisa dengar? Itu. Nah Allah maunya itu, kita konsentrasi di situ. Lu masih bisa lihat, masih, ya lu bersyukur dong. Lu masih bisa dengar, masih, ya bersyukur dong. Nah sekarang mana sini? Ayo bawa, tapi lu ikut. Jangan main antar-antar aja tapi lu nya nggak ikut. Mana ikut? Ayo mana? Kamu ikut sini. Sini. Itu ditunggu. Keren nih. Kita terima surat nih, PHK. Yang harus kita lihat apa? Tangan masih bisa ngambil. Yang repot kita dapat surat PHK, tangan kagak bisa ngambil. Apa? Melintir. Setruk. Yang kita pikirin surat itu atau setruknya kita? Setruk. Na'udzubillahi min dzalik. Barulah habis itu kemudian kisah tentang Nabi Yusuf. Nanti Nabi Muhammad akan melihat, oh iya, Yusuf bukan sedang dibuat menderita, Yusuf sedang dibuat senang. Karena nanti disitulah perjalanan gaibnya Allah. Gara-gara Yusuf mudah dimasukin ke dalam sumur, besok dia dipungut sama orang-orang. Dari situlah perjalanan kemudian berawal, dan besok dia menjadi seorang raja dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya di penjara itu lahirlah wisata hati. Kok namanya wisata hati? Jadi ada cerita nih, Cing. Kan kita kangen sama ibu, kangen sama si Ella, kangen sama si Rido, kangen sama si Usno, kangen sama si Heni, kangen sama Umi Iyo, kangen sama Ibu Noni, Ayah Uci, sama siapa aja lah gitu kangen. Tapi kan kaki kita keikat di penjara, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Nah saat itulah saya membebaskan hati saya, membebaskan pikiran saya. Enggak, lu nggak sedang keikat. Lu pengen ketemu, gampang.
Pejemin aja lo mak punya mata. Terus pergi dah. Saya lakukan itu. Saya wudhu, terus saya ngadep tembok. Habis sholat saya ngadep tembok. Kemudian saya merem. Terus saya jalan-jalan ketemu ibu. Ketemu ya. Kayak ada ya. Kayak bener saya ngobrol kongko, nyium si Ella, nyium si Rido, nyium si Husnul, nyium si Henny. Terus saya pamit ke Jembatan 5, kan di Bekasi tuh tinggalnya. Saya pamit ke Jembatan 5, berasa naik mobil ini, naik mobil itu, naik bus ini, bus itu. Pergi saya. Makanya namanya wisata hati. Mewisatakan hati kita. Kesenangan saya makan kikil. Kesenangan saya makan otak, gulai otak. Gulai otak, terus saya goreng kering sampai kering tuh gulai. Lah kan nggak ada makanan, tapi kan semua ada di hati, di pikiran, di perasaan. Yang saya senengin diantara juga teh susu. Bikin teh terus kasih susu, Allahu Akbar, enaknya. Tapi kan nggak bisa. Tapi kalau kita mikir nggak bisa. Lah ternyata bisa. Belele juga tuh di air liur gitu. Iya bener. Iya, kayak ada gitu, kayak ada teh susu, kayak ada kita demen kue bantal itu loh. Kue bantal kalau kita gigit coklatnya keluar gitu. Ya itu ketemu gitu loh. Padahal kita nggak ada apa-apa. Ternyata emang semua rahasianya di hati. Abis itu kerjaan saya merem mulu. Saya mikir mau ketemu ini, saya pamit ke ibu saya datang, assalamualaikum, padahal saya di situ, padahal saya di penjara. Assalamualaikum, Bu, ayo rapi-rapi kita ke Ancol, sempurna jalan, sempurna, semua wahana kita mainin, padahal kita ada di dalam. Kenapa bisa begitu? Karena kita bebaskan perasaan kita, kita rilis, kita bebaskan pikiran kita. Oh subhanallah, nikmat benar. Kedemenan saya durian. Nggak tahu bagaimana tuh, kayaknya wanginya tuh masuk gitu loh. Begitu kita bayangin durian, kita pergi ke Parung, dan saya nggak mau naik motor. Padahal aslinya kita kan motor ya. Nggak mau, saya mau naik mobil Kijang Super. Kan zaman itu kan Kijang Super paling tinggi. Kita pokoknya naik mobil Kijang terbaru, dan kita berangkat ke Parung, makan di Parung, duduk kongkok sama Umi Iyo, sama Ibu Noni, sama Cang Titi, sama Cang Akib, semua keluarga, sama Ayah Uci. Benar terjadi loh. Kok bisa? Pikiran. Ada orang tinggal di istana tapi pikirannya di penjara. Ada orang yang punya laki tapi pikirannya kayak nggak punya laki. Ya gue mah kayak nggak punya laki. Ya omongannya begitu. Gue mau punya laki kayak kagak punya. Ya omongannya begitu. Gue mau punya bini kayak kagak punya bini. Kopi bikin sendiri apa bikin sendiri. Nah, omongannya begitu. Udah dia tinggal merem aja. Dia tinggal merem. Dia bayangin istrinya datang bawa kopi, betul nggak? Diomelin, lu bayangin siapa? Gitu. Ya salah lagi gue. Lu ngebayangin siapa? Bayangin lu lah, perempuan lain lu ya, gitu. Dia salah lagi. Alhamdulillah. Orang yang kalau bahagia, betul nggak? Nasi putih sama garam aja rasanya udah cukup. Bener nggak? Kagak dia kata. Nasi putih sama garam insya Allah bener bisa bikin netes air mata. Kasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah. Doa udah di awal tadi dengan Fatihah, insyaallah qabul.